Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita, anak-anakku sekalian, kita sekarang, membahas tentang inflasi. Eee, Pertama kita akan membahas mengenai pengertian dulu inflasi. Pengertian inflasi, inflasi adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum cenderung naik, gitu. Untuk menentukan laju inflasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Ya, laju inflasi adalah indeks harga periode yang dihitung dikurangi indeks harga periode sebelumnya dibagi indeks harga periode sebelumnya dikali 100%. Wah, anak-anakku sekalian, simak dengan cermat, dengan baik ini. Jenis inflasi. Pengelolaan inflasi dapat ditinjau dari beberapa segi, di antaranya sebagai berikut. Bagian A dilihat dari laju kecepatannya inflasi dibagi 3 bagian. 1, inflasi lunak. Inflasi yang kecepatannya kurang dari 5% per tahun. Yang kedua, inflasi cepat. Inflasi yang kecepatannya 5% atau lebih per tahun. Yang ketiga, inflasi meroket atau hiperflasi, yaitu inflasi yang kecepatannya lebih dari 10% per tahun. Yang kedua bagian B-nya, ini tadi ada 3, sekarang yang keduanya bagian B-nya dilihat dari parah tingkatnya inflasi dibagi menjadi 4 bagian. 1, inflasi ringan, yaitu inflasi di bawah 10% per tahun. Atau sebelum mengganggu kegiatan perekonomian suatu negara dan masih dapat dengan mudah untuk dikendalikan. Yang kedua, inflasi sedang, yaitu inflasi antara 10% sampai 30% per tahun. Ini adalah inflasi yang belum membahayakan, tetapi sudah menurunkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Yang ketiga, inflasi berat, yaitu inflasi sekitar 30% sampai 100% per tahun. Ini adalah sudah mengacaukan perekonomian karena orang cenderung enggan menabung atau lebih senang menyimpan barang, contohnya berbentuk emas. Yang keempat, inflasi sangat berat adalah inflasi di atas 100% per tahun. Ini adalah mengacaukan kegiatan perekonomian suatu negara dan sulit untuk dikendalikan atau diatasi. Yang ketiga sekarang, ini bagian C-nya ini. Dilihat dari sumbernya, inflasi dibagi menjadi 2 bagian. 1, inflasi dalam negeri. Artinya inflasi karena penciptaan uang baru dan adanya kebijakan anggaran defisit. Yang kedua, inflasi dari luar negeri. Artinya, inflasi terjadi karena suatu negara mengimpor barang atau jasa dari negara lain yang sedang mengalami inflasi. Berikut adalah sebab-sebab timbulnya inflasi. Sebab-sebab timbulnya inflasi ada beberapa bagian. Kita simak. Yang pertama, kenaikan permintaan melebihi penawaran.
di mana inflasi terjadi disebabkan oleh naiknya permintaan total terhadap barang dan jasa. Yang kedua atau bagian B, kenaikan biaya produksi, di mana inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi, sehingga harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan. Yang ketiga atau bagian C, meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Artinya terdapat penambahan jumlah uang yang beredar sehingga para produsen menaikkan harga barang. Yang keempat atau bagian D, berkurangnya jumlah barang di pasaran, artinya jumlah barang yang ada di pasaran atau jumlah penawaran barang mengalami penurunan sehingga jumlahnya sedikit, sedang permintaan akan barang tersebut banyak sehingga harga barang naik. Sekian dan terima kasih untuk pembahasan materi pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.